pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pendidikan beliau sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Magister Pendidikan Magister Pendidikan pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Master of Art dari Research Methodology University of Pittsburgh, USA, dan Dr. Development Communication Science IPB University Bogor, Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Ali MA, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-Mukarram Sahibil Fadilah Kiai Haji Hasanuddin Kriani, Al-Mukarram Sahibil Fadilah Kiai Haji Adib Rafiuddin, dua orang yang sampai saat ini saya masih berkomunikasi dan masih bersilaturahim. Karena yang lain-lain itu kiai-kiai muda semua, saya nggak hafal, mohon maaf. Karena di ruangan ini mungkin setelah Kiai Haji Hasan Kriani, saya adalah orang yang tertua dari segi usia. Nah, itu. Jadi alhamdulillah, sekedar diumumkan lagi gitu ya, bahwa usia saya ini sudah menginjak 68 masuk 69. Jadi insya Allah setelah Kiai Haji Hasan Kriani, saya adalah yang tertua di ruangan ini insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau Profesor Nadir, Profesor Jajang ini masih orang-orang muda ini. Dan bahkan kalau dilihat dari profesornya itu, saya ini sudah 23 tahun basi jadi profesor itu. Makanya saya tidak pernah mencantumkan nama profesor, gelar profesor saya, karena sudah basi. Sudah basi. Meskipun alhamdulillah Profesor Kiai Haji Hasan Kriani pernah mengkomplain saya. Komplainnya bagaimana? Ente tuli gentayangan beneng luar negeri. Itu pernah itu Kiai Hasan Kriani. Karena kita rumah nih ente lagi luar negeri, rumah luar negeri. Karena memang saya alhamdulillah sejak saya pulang dari Amerika itu nggak tahu apa barokah, itu mungkin barokah saja. Saya ini gentayangan saja ke luar negeri, sehingga mungkin jam terbang saya ini sudah kurang lebih 60 kali keliling globe. 60 kali. Insya Allah kalau misalnya nanti ditayangkan kurikulum vitae saya, itu terlihat berapa banyak saya, mungkin lebih dari 100 kali saya pergi ke luar negeri, termasuk yang namanya Amerika itu saya sudah kurang lebih 11 kali. Nah itu dari mulai sekolah, short course maupun ini. Ini menceritakan bahwa santri itu bisa begitu. Santri itu bisa seperti itu.
Alhamdulillah saya sudah menulis 21 buku. 4 buku diantaranya dalam bahasa Inggris. Saya tulis dalam bahasa Inggris. Meskipun Prof. Nazir ini tinggalnya di Melbourne, mungkin belum mengeluarkan buku dalam bahasa Inggris ya Prof ya. Itu. Alhamdulillah. Dan buku itu bukan buku kaleng. Tebalnya itu di antara satu buku itu hampir 500 halaman dalam bahasa Inggris. Diterbitkan oleh Kindle Direct Publishing, London, Amazon. Itu 2 buku itu. Sebagian buku itu saya simpan di perpustakaan. Tahu nggak? Ini ketua perpustakaannya tidak tahu. Padahal saya serahkan buku, 12 buku, 3 buku waktu itu diantaranya dalam bahasa Inggris. Kemudian saya dikunjungi oleh Al-Mukarram, adiknya Kiai Azdim Rafiuddin, Kang Agus. Saya kasih buku dalam bahasa Inggris. Wong kula boten saged baca bahasa Inggris. Nah, saya bilang bukan saya ingin membaca, panjenengan baca buku bahasa Inggris yang saya tulis. Tapi supaya panjenengan tahu bahwa santri pun bisa menulis buku dalam bahasa Inggris kaliber internasional beredar secara luas di perpustakaan-perpustakaan universitas di dunia. Santri. Nah, materi sih nggak penting. Yang penting saya memberikan semangat saja. Itu. Anak-anakku, ini kan murid-murid ini anak-anakku. Bahkan yang namanya Kiai Fahad ini, ketika saya sering bolak-balik ke Kiai Hisham Mansur, beliau ini masih umur sekitar 4 tahun pakai sepeda roda 3 itu. Karena saya alhamdulillah adalah bukan hanya pernah memperoleh ilmu dari beberapa kiai dari Buntet, tapi juga saya dekat dengan beberapa kiai Buntet, romo-romonya kiai-kiai yang sekarang, termasuk romonya Kiai Adib Rafiuddin, itu saya dekat sekali. Dan saya mengamalkan ilmunya meskipun sedikit. Karena saya menggunakan kaidah yang sebetulnya hadis katanya gitu. Pokoknya saya nggak pokoknya apa hadis atau tidak, pokoknya asal dari kiai saya amalkan. Begini kiai itu nasihati kepada saya. Itu. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang mudawamah meskipun sedikit. Yang banyak-banyak kan susah ya. Ambil yang sedikit-sedikit. Saya ini tipe minimalis. Jadi amalnya minimalis gitu itu. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Termasuk yang tadi muqaddimah yang saya bacakan, itu adalah muqaddimah ketika saya mengaji Ta'limul Muta'allim. Nah itu. Jadi coba dibuka kitab Ta'limul Muta'allim, di situ ditulis Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal, dan itu saya amalkan. Jare kiai kemengkenan alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kaduwe Gusti Allah alladzi faddala ingkang mengunggulkan Bani Adam kita semua ini bil ilmi dengan ilmu wal amal dan amal. Itu adalah pembuka yang saya masih hafal ketika saya mengaji Ta'limul Muta'allim. Leres betul Pak Kiai, leres betul. Jadi alhamdulillah, sehingga ketika saya dikomplain oleh Kiai Hasan Kriani dulu itu tahun pinten nggih? Ya rongewuan lah, tahun rongewuan, karena saya dekat sekali dengan beliau, sering ini ente
gentayangan band yang luar negeri. Itu. Terus dikomentari oleh salah seorang kiai yang sekarang sudah wafat, almarhumlah Kiai Abdullah Syifa. Berarti ente iku mabur-mambur numpak ilmu ya. Nah, gitu. Jadi komentarnya itu berarti ente mabur terbang ke sana kemari numpak ilmu. Karena alhamdulillah saya mabur-mabur ke sana kemari, terbang ke sana kemari, tidak pernah dari ongkos sendiri. Nah itu. Saya tidak mengharapkan amplop dari sini, tidak. Meskipun kalau orang mengundang saya biasanya, ini tiketnya, ini untuk hotelnya, dan ini ala kadarnya. Dan ala kadarnya itu alhamdulillah bisa membawa istri untuk beli tiket. Untuk beli tiket. Nah itu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah saya tidak mengharapkan itu, tapi saya sebagai syukuran saya bahwa saya memperoleh barokah dari kiai-kiai yang ada di Buntet ini. Alhamdulillah saya sudah berkesempatan berkeliling dunia, hampir seluruh benua yang ada di bumi ini alhamdulillah sudah saya injak, dan kurang lebih 70 negara sudah saya injak, dan ada yang diinjaknya 10 kali, ada 5 kali, ada yang ini. Kecuali waktu pandemi saja. Sebelum pandemi alhamdulillah saya diundang kurang lebih 9 sampai 10 kali setiap tahun. Dan begitu normal, new normal, bulan Mei saya diundang oleh Tampere University, Finlandia. Itu. Sudah mulai ada perang di sananya gitu. Itu. Tampere University. Kemudian bulan Juni saya diundang oleh Athens University di Yunani, Juni yang lalu. Oktober diundang lagi oleh Yunani, yaitu Crete University, Universitas Kreta di Heraklion kotanya namanya. Pulau Kreta itu seberang kira-kira 50 menit dari Athena. Itu kita terbang lagi ke sana. Dan insya Allah tanggal 13 tiketnya sudah ada di tangan. Saya akan berangkat lagi ke Vietnam untuk ini. Universitas yang mengundangnya adalah 2 universitas di Vietnam, yaitu University of Social Science and Humanity di Ho Chi Minh City, itu dulunya Saigon. Kemudian satu lagi universitas yaitu Vietnam International University juga di Saigon. Itu. Jadi begitu new normal saja sudah 4 kali diundang oleh universitas. Belum sampai di situ, sudah dikirim lagi undangan dari Hiroshima University. Itu kita melakukan research collaboration dengan Hiroshima University, diminta itu. Alhamdulillah. Saya cuma ingin mengatakan bahwa santri itu bisa seperti itu. Santri, ya, bisa seperti itu. Santri bisa melanglang buana dan ilmunya didengar oleh banyak orang. Ilmu didengar banyak orang. Sekedar memberikan bukan hanya inspirasi, tapi mudah-mudahan. Mengapa saya begitu? Ini syariatnya. Kalau hakikatnya kan Allah Subhanahu wa taala, tapi syariatnya apa? Karena saya itu terinspirasi oleh orang lain. Jadi Anda kalau ingin seperti itu harus menjadikan orang lain sebagai inspirator Anda. Harus menjadikan orang lain yang patut ditiru. Contoh, ketika saya kecil masih SD, ketika saya kecil, ada salah seorang calon PhD dari Australia, perempuan, melakukan penelitian antropologi
di antaranya di Mertapa dan di Buntet. Karena dia bule, saya sebagai anak kecil ini ngikuti terus. Begitu dia itu masuk Buntet, dijelaskanlah oleh Kiai Izzuddin Al-Maghfurlah tentang siapa ini karena ada foto di situ Idham Khalid, ada foto ini dijelaskan pakai bahasa Inggris. Jadi karena apa? Beliau itu adalah alumni Gontor. Kiai Izzuddin itu adalah alumni Gontor dan bisa bahasa Inggris. Saya sebagai anak kecil terinspirasi oleh beliau. Loh, Kiai juga bisa bahasa Inggris, kenapa saya tidak? Meskipun waktu itu seringkali diledekin kalau belajar bahasa Inggris itu belajar bahasanya orang kafir. Mohon maaf Pak Nazir itu. Bahasanya orang kafir. Jadi nggak usah pakai bahasa Inggris. Tapi saya melihat Kiai Izzuddin Al-Maghfurlah menggunakan bahasa Inggris menjelaskan this is Idham Khalid. Itu kan the chairman of Nahdlatul Ulama. Wah, luar biasa. Dijelaskan pakai bahasa Inggris. Jadi saya ini. Yang kedua, ketika saya kuliah S1, saya tuh suka mencari buku-buku di berbagai perpustakaan, terutama di Jakarta. Itu. Salah satu perpustakaan yang sering saya kunjungi adalah perpustakaan di Balitbang, Kemdikbud. Selain saya membaca buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, saya juga membaca tulisan-tulisan pendek kecil yang ditulis oleh orang-orang Indonesia yang kebetulan alumni IKIP Bandung, dulu namanya IKIP Bandung, alumni, yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam hati saya, mudah-mudahan suatu ketika saya bisa menulis itu. Alhamdulillah, bukan hanya bisa menulis tulisan pendek, tetapi buku yang tebal-tebal sudah alhamdulillah saya tulis. Itulah santri. Jadi semua itu didasari dengan, meskipun kalau ditanya bagaimana, Le, kamu belajar bahasa Inggris dari mana? Saya dari WC belajar bahasa Inggrisnya. Apa maksudnya? Saya belajar bahasa Inggris di WC. Jadi kalau pagi-pagi itu, malamnya saya hafalkan itu buku The Open Road to Excellent English. Buku dulu namanya ada bukunya. Di karangan GB Pasaribu. Nah itu teks-teks ceritanya itu saya hafalkan. Kemudian ketika saya sambil ngejen, itu saya hafal. Diulangi lagi hafalan itu. Dengan modal itu alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa bukan hanya berbagi pengalaman, pengetahuan dengan tokoh-tokoh internasional dari berbagai universitas di dunia. Bukan hanya itu, tetapi juga alhamdulillah saya bisa menginjakkan kaki di bumi ini, di seluruh benua. Australia saya juga cerita kepada ini, saya beberapa kali ke Australia, termasuk terakhir 2019 saya ke Monash University, ke Sydney University, Macquarie University, dan beberapa tahun sebelumnya juga ke Sydney University dan Melbourne University dan sebagainya itu. Jadi di berbagai Amerika pun begitu dan negara maju. Bahkan yang namanya Jepang sejak 99 saya hampir setiap tahun bolak-balik ke Jepang sehingga saya mengajarkan kerjasama research. Jadi tadi Pak Fahad ini menjelaskan tentang kita riset. Memang riset itu suatu sarana kita untuk bisa berbagi kemampuan dan pengalaman. Karena kebetulan saya S2 saya itu dari Amerika, itu bidang keahliannya adalah research methodology. Jadi alhamdulillah riset-riset yang saya lakukan kolaborasinya itu dengan berbagai negara. Tahun ini masih saya punya research collaboration dengan 9 universitas, 2 dari Eropa,
8 dari ASEAN, dari ASEAN countries, dan insya Allah mulai tahun depan saya akan research dengan leading sektornya itu adalah Hiroshima University, tetapi ada 3 universitas di Jepang, 1 universitas di Korea, kemudian 1 universitas di ASEAN, yaitu Kamboja, 1 lagi dari Laos, Vietnam lain lagi itu, kemudian dari kita Universitas Pendidikan Indonesia. Itu. Research collaboration itu sesuatu yang sangat penting sekali untuk dilakukan. Karena apa? Karena kita ini adalah negara yang sangat miskin memberikan dana penelitian untuk para ilmuwan kita. Miskin sekali. Oleh karena itu, sulit mencari dana riset yang besar, kecuali yang kecil-kecil, receh, itu di Indonesia. Saya memperoleh research grant dari Erasmus European Union, Uni Eropa. Alhamdulillah nanti terakhir itu adalah bulan April 2023. Yang dengan Jepang itu adalah dari Toyota. Bukan Toyota Foundation-nya, tapi Toyotanya sendiri yang memberikan itu. Kemudian dengan Finlandia, saya lagi punya riset juga dari TFK namanya itu. Funding agency-nya adalah TFK. TFK itu nama singkatan dari bahasa Finland itu, tapi mirip-mirip Inggris. Team Finland Knowledge. Nah, itu namanya TFK itu. Jadi kalau kita memang ingin memajukan research, maka research. Saya menulis buku tentang research itu 1 dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Memahami Riset Perilaku dan Sosial. Itu hampir 500 halaman itu tebalnya. Memahami riset perilaku dan sosial. 2017 saya menerbitkan 1 buku lagi dalam bahasa Inggris. Juga tentang research, yaitu Research Methods in Sustainability Education. Nah, itu. Dan ada juga yang dalam bahasa Indonesianya lagi, yaitu Metodologi dan Aplikasi Research Pendidikan. Jadi alhamdulillah. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa nyantri itu meskipun saya ilmu santrinya sedikit, tapi tadi khairul umur adwamuha wa in qala, didumudawamahkan meskipun sedikit. Sehingga dulu waktu saya dipercaya oleh Kementerian Agama, sebetulnya bukan Kementerian Agama, oleh Presiden ya, Presiden SBY, itu saya pernah di Jakarta, itu menduduki jabatan yang alhamdulillah termasuk tinggi gitu ya, jabatan tertinggi. Kalau karir itu tertinggi itu adalah itu gitu. Kalau menteri itu jabatan politik gitu. Gitu. Saya diundang oleh guru saya juga, yaitu Kiai Maimun Zubair. Alhamdulillah guru-guru saya juga kiai gitu. Kiai Maimun Zubair itu saya mengaji pernah di sana. Kitabnya Mahalli, 2 jilid tebal-tebal gitu. Mahalli, pasaran Ramadan. Makanya beliau itu saya angkat, beliau dan Kiai Syukri dari Gontor, itu saya angkat waktu di sana itu menjadi sebagai Dewan Pembina Pesantren. Gitu. Suatu hari saya diundang oleh beliau. Di situ ada acara, kalau tidak salah itu acara imtihan. Santrinya ribuan banyak. Saya disuruh bicara, padahal di depan saya itu ada Kiai Maimun Zubair Al-Maghfur lah. Saya katakan, anak-anakku sekalian para santri, harap diketahui
bahwa yang sekarang berdiri di depan Anda itu adalah pernah mondok di pesantren ini. Pesantrennya namanya Al Anwar. Kalau tidak salah Al Mukarram Kiai Adib juga pernah di sana ya, kalau tidak salah. Tepuk tangan semua itu. Nah, itu. Artinya ada santrinya yang kebetulan jadi gitu, tepuk tangan semua. Tapi alhamdulillah saya mondok di sini cuma 1 bulan lebih aja baru ketawa semua gitu. Cuma 1 bulan lebih aja. Ngalap barokah. Itu 1 bulan lebih karena liburan kan, kalau itu dulu itu kalau bulan puasa itu libur, sekarang aja nggak tahu itu kalau itu. Kemudian saya bilang kebetulan saya sekolahnya itu neruskannya di Amerika, makanya bisa jadi ini. Kalau saya neruskan di sini, saya jadi kiai gitu. Gitu. Begitu ya Pak Hadid. Jadi saudara-saudara sekalian, itu soal pilihan saja. Mengapa saya pilihan? Saya ini berguru dengan kiai-kiai di sini. Sering sekali saya dapat nasihat dari Kiai Izzuddin Al-Maghfurlah mengatakan kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah itu. Semua itu atau segala sesuatu itu atau setiap orang itu beramal dengan bentuknya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu lah yang mengetahui siapa yang lebih ditunjuki jalannya. Jadi jangan khawatir mau berkiprah di Monash, misalnya itu seperti Profesor Nadir, mau berkiprah di UIN, mau berkiprah di STIT, berkiprah di IAIN Cirebon, berkiprah di UPI, ya'malu ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Enggak usah merasa ini paling hebat, merasa ini. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Itu yang saya pegang meskipun sedikit. Itu. Dan banyak sekali yang sedikit-sedikit ini yang saya peroleh dari kiai-kiai di Buntet, termasuk khususnya kiai-kiai yang kebetulan saya sangat dekat sekali. Di antaranya adalah Kiai Izzuddin, itu sangat dekat sekali. Kiai Fuad Hashim, Kiai Nasir, Kiai Khawas Nuruddin, Kiai Hisam Mansur. Yang masih ada sekarang yaitu Kiai Hasan Kiriani, Kiai Abdullah Syifa. Itu adalah kiai-kiai yang sedikit-sedikit ilmu yang saya amalkan secara mudawamah, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau-beliau itu. Karena apa? Ilmun yuntafa'u bih. Itu. Ini saja sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Kalau soal isi apa yang tantangan, itu kan tantangan yang diminta oleh panitia ini kan, saya berbicara tentang tantangan dan harapan pondok pesantren dalam pendidikan nasional, itu yang diminta kepada saya. Nah, itu materinya ada, PowerPoint-nya di sana. Itu. Tinggal dibaca saja. Kalau yang nggak ngerti, sekarang ini adalah digital era, digital technology era. Jadi era digital teknologi. Nggak usah repot-repot, tanya aja pada ini. Bahkan seorang Amerika yang namanya James Clifton, ini sedikit saya mengutip, bukan hanya Al-Allamah Az-Zarnuji, yaitu yang mengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Tapi James Clifton itu mengatakan, omongan profesor di kelas itu left behind the gadget in your pocket. Omongannya profesor itu jauh ketinggalan daripada gadget, HP,
Smartphone bukan gadget. Smartphone in your pocket. Ketinggalan. Karena saya sering mengajak kepada mahasiswa saya, mohon maaf ini ya, bagaimana Anda memanfaatkan smartphone untuk bertanya? Gak usah tanya kepada profesor, saya katakan profesor mah udah pikun. Ini pada punya ini kan? Pada punya ini. Saya ajarin mahasiswa saya. Anda mau tanya tentang apa saja, ada di sini. Misalnya, meskipun kadang-kadang ngomongnya ini. Misalnya, di mana Monash University? Saya menemukan beberapa tempat di dekat Universitas Monash, Wellington. Benar enggak? Semua ada di sini. Bahkan tentang fikih pun. Nanti kalau tanya, cuma jangan dipakai ini. Kalau yang kaitannya dengan fikih mah ini. Jadi smartphone in your pocket. Nah ini, telepon cerdas di kantong Anda ini bisa menjadi sumber belajar yang melebihi profesor. Profesor nggak bisa ditanya nggak tahu. Ditanya nggak tahu profesor. Jangan dikira kalau sudah profesor itu semuanya tahu gitu. Kalau Google semuanya tahu dia itu. Meskipun kadang-kadang ngaco juga gitu. Tapi dia asal jawab gitu. Gitu. Ya kan? Jadi artinya saudara-saudara sekarang ini mau jadi pintar itu gampang sekali. Nggak ada kriteria-kriteria pintar. Alhamdulillah meskipun saya sudah menulis 21 buku. Bahkan di antara buku itu adalah tebalnya 1.800 halaman. Yaitu pendidikan menuju Indonesia emas. Itu ada. Dan saya kasihkan ini di perpustakaan di sini. Anda boleh lihat itu. Itu 1.800 sekian halaman itu. Tapi kalau Anda tanya sesuatu yang saya tidak tahu, ya saya tidak tahu. Nah itu. Sebab katanya ini jadi kata kiai juga gitu. Katanya ilmu itu ada 3 macam. Itu. Bukan ilmu. Qaulula adri itu adalah sepertiga dari ilmu. Tidak bisa kita ditanya semuanya bisa, nggak bisa. Kalau tidak bisa jangan jawab, nggak bisa gitu. La adri. Nah, kata-kata la adri itu adalah sepertiga dari ilmu. Dan itu adalah ilmu dari kiai, saya dapat peroleh itu. Apunten Prof, gang Terima menit kasih. malih. Sudah diingatkan. Sebetulnya makanya saya ulangi lagi bahwa alhamdulillah menjadi santri itu saya bangga. Saya bangga menjadi santri dan saya mengamalkan ilmu-ilmu dari para al-mukarram baik di Buntat maupun di Mertapada. Itu para al-mukarram saya amalkan ilmu-ilmu itu meskipun sedikit karena tadi saya berpegang juga dari dawuh yang mengatakan bahwa khairul umur adwamuha wa in qalla, termasuk belajar. Kalau Anda belajar tidak mudawamah, tidak akan bisa memperoleh itu. Jadi intinya belajar itu harus mudawamah. Yang namanya mudawamah itu ini. Soal ilmunya sedikit atau apa itu persoalan bagaimana kita mengambil ilmu atau mempelajari ilmu itu. Karena mempelajari ilmu itu ibarat kita mengambil atau memancing di laut. Bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit. Demikian sekedar bahasa Inggrisnya itu encouragement, pendorongan untuk kita terus belajar supaya kita menjadi orang yang bisa bermanfaat dan memberi manfaat kepada orang banyak. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Profesor Dr. Muhammad Ali MPD MA, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.